Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir untuk mengadakan ikut kegiatan diskusi pada hari ini. Kemudian selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Karangpena yang telah memfasilitasi tempat untuk diskusi kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita buka diskusi kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk diskusi kali ini bertujuan untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, untuk susunan acara pertemuan kali ini, yang pertama mengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima yaitu penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak kemarin calon guru penggerak sudah mempelajari tentang pembuatan visi misi untuk sekolah yang melalui prakarsa perubahan dalam bentuk bagja. Nah, untuk memfasilitasi visi ini CGP diharuskan untuk melakukan diskusi dengan warga sekolah, baik dari teman sejawat dan teman sekolah juga, untuk merumuskan visi yang telah dibuat oleh calon guru penggerak. Nah, dari sini nanti visi yang dibuat oleh calon guru penggerak bisa kita diskusikan bersama-sama untuk dilanjutkan menjadi visi sekolah ke depannya dan yang berpusat kepada anak itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita persilahkan kepada calon guru penggerak kita, kepada Bapak Abdul Somad, untuk menjelaskan visi yang telah sudah dibuat oleh Bapak Somad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Muhammad Masrur Billah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangpena, dan juga rekan-rekan guru, keluarga besar SMP Negeri 1 Karangpena, dan tidak terlupakan yang saya hormati serta takdimi guru pendamping penggerak saya, yaitu Ibu Yuli Yuliatin, Ibu Romlah Yuliatin, yang pada saat ini alhamdulillah bisa mendampingi saya di PI 2. Dalam pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan yang ada di SMP Negeri 1 Karangpena ini. Namun sebelum saya masuk ke dalam visi saya yang telah saya buat, saya mau merefleksikan dulu apa yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1. Di dalam modul 1 itu kita merefleksikan diri yang berkaitan dengan filosofi pendidikan nasional yang telah kita ketahui bersama Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita. Ada 5 pemikiran pokok yang saya ambil menurut pemikiran beliau. Yang pertama itu adalah bermain adalah merupakan tuntutan jiwa untuk menuju ke arah kemajuan hidup zaman maupun rohani. Artinya jasmani ataupun rohani. Artinya pemikiran beliau yang pertama ini, kita sebagai pendidik tidak harus selalu memberikan mata pelajaran, tetapi kita harus menyematkan permainan ke dalam mata pelajaran kita, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan lebih aktif. Kemudian yang kedua, pemikiran beliau yang saya rangkum di sini adalah rakyat perlu diberi
dan kesempatan yang sama. Artinya kita sebagai pendidik di sini sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peserta didik kita. Ada yang sifatnya seperti ini, ada yang kemampuannya seperti ini, ada juga yang lebih cerdas, dan ada juga yang keterbelakangan dari segi pengetahuannya. Maka dari situ kita perlu memberikan kebebasan untuk anak bisa berpikir sesuai dengan kodratnya, mengarahkan kemampuannya sesuai dengan yang dimilikinya. Artinya meskipun kita fokusnya dalam mata pelajaran ini, tidak harus peserta didik kita itu paham untuk materi kita, tetapi kita bersama-sama untuk mengarahkan dan menuntun peserta didik kita untuk mendapatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian anak-anak itu tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya. Artinya setiap anak itu setelah lahir atau dilahirkan ke dunia sudah membawa kodratnya masing-masing, sehingga tugas kita untuk menggali dan mengarahkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran beliau adalah kita jangan menyeragamkan atau menyamakan setiap potensi yang dimiliki anak. Tugas kita sebagai pendidik memang berat, karena tidak hanya satu atau dua siswa saja yang kita bimbing, melainkan banyak siswa. Jadi perlu ketekunan juga kesabaran yang perlu dimiliki kita untuk mengarahkan peserta didik kita sampai di mana tujuan pendidikan itu yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah Ingarso Sundulodo dan Ingmandia Manungkarso dan juga Tuguri Handayani. Yang di depan memberikan contoh, yang di tengah memberikan apa Bapak Ibu, yang di belakang memberikan dorongan. Artinya tiga semboyan ini menjadi dasar kita sebagai pendidik biar lebih memahami karakter dari masing-masing siswa, sehingga kita tidak salah dalam mengarahkan peserta didik kita. Kemudian di dalam modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya di sini nilai dan peran guru penggerak itu tidak hanya ditujukan kepada saya sebagai calon guru penggerak, tetapi seharusnya ini dimiliki oleh semua dewan guru. Jadi tidak harus saya. Di sini nilai guru penggerak itu ada 5 Bapak Ibu ya, yang harus kita miliki bersama. Ini mohon maaf bukan untuk mengajarkan tapi sekedar sharing ya Bapak Ibu. Mungkin ini bisa dijadikan referensi ke depan untuk kita bersama-sama memajukan SMP Negeri 1 Karangpenang ini. Bahwa setiap guru, saya garis bawahi saja, setiap guru itu harus memiliki nilai. 5 nilai ini harus dimiliki oleh semua guru, tidak harus yang guru penggerak. Kalau pas ini harus dimiliki saya dan juga budaya lah, yang lain gak bakal ngikut ini. Jadi kita bersama-sama untuk membangkitkan jiwa semangat kita di dalam sekolah ini supaya tujuan peserta didik itu bisa betul-betul tercapai. Nilai guru penggerak itu yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi kita harus berpihak pada murid. Artinya Bapak Ibu kita sudah ketahui bahwa di sini banyak ya siswa yang nakal, maaf, ada yang tidak mengerti dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi dasar kita untuk menjadi prakarsa perubahannya nanti. Jadi kita perlu juga berpihak kepada murid dengan bagaimana kita mencari solusi agar siswa ini tidak nakal, kemudian kalau masuk ya tidak ngantuk di dalam kelasnya, tidak menonton kita ngajarnya yang lebih ramai. Kemudian mandiri. Guru penggerak itu dituntut untuk mandiri, belajar, otodidak, tidak harus ada kegiatan seminar atau apa, kita harus belajar. Kemudian inovatif. Guru penggerak itu harus memiliki inovasi. Pembelajarannya harus lebih atraktif seperti yang dilaksanakan oleh Bu Laila. Saya sebenarnya banyak belajarnya dari beliau. Beliau ini ketika ngajar kelasnya ramai, berbeda dengan kelas saya yang ramai. Kalau kelasnya beliau ramai itu karena euforia kelasnya itu hidup, pembelajarannya hidup. Kalau saya beda, siswa ramainya yang kerja tidak mengikuti saya. Jadi ya seperti itu. Jadi nanti kita perlu memiliki inovasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, ini yang penting ini,
Yang empat ini adalah kolaboratif. Jadi sifatnya guru penggerak, nilai guru penggerak itu harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Jadi hari ini, pertemuan hari ini adalah termasuk langkah awal untuk saya berkolaborasi kepada Bapak Ibu guru. Ini sebenarnya CKP ini tidak untuk pribadi saya Bapak Ibu ya. Tidak untuk pribadi saya, tetapi ini untuk sekolah kita bersama, SMP Negeri 1 Karangpena. Jangan sampai Bapak Ibu menilai bahwa guru penggerak itu hanya untuk saya pribadi, tidak. Tetapi ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Apabila apa yang sudah saya pelajari, tentu Bu Laila sudah lebih tahu daripada saya. Apabila hal tersebut bisa kita aplikasikan sesuai dengan yang kita pelajari, maka insya Allah SMP Negeri 1 Karangpena ini akan meningkat, ada perubahan. Yang insya Allah saya siap bersama dengan Bapak Ibu untuk bergerak bersama. Kemudian yang terakhir ini adalah reflektif. Di setiap kegiatan kita perlu merefleksi apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu kita rubah, itu masuk ke dalam nilai guru penggerak yang terakhir. Kemudian selain daripada nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, itu peran guru penggerak ini ya, ini menjadi peran dari guru penggerak, terutama saya dan juga Bu Laila sebagai guru penggerak ini harus berperan penting dalam 5 hal ini. Yang pertama itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ini harus di dalam kelas. Jadi di dalam kelas kita berupaya untuk menjadi pemimpinnya. Tetapi bukan teacher center ya Bapak Ibu. Tidak semua pembelajaran itu berpusat kepada guru. Artinya tidak model ceramah yang dipakai. Menjadi pemimpin pembelajaran itu adalah hanya mengawasi dan mengarahkan seperti apa jalannya pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini kemarin saya kebingungan. Di rumah karya saya diminta untuk menuliskan komunitas praktisi yang diikuti oleh saya sebagai CKP. Saya bingung loh, di sekolah saya tidak ada kegiatan praktisi. Yang ada cuma saya satu yang saya ikuti, itu adalah MGMP. MGMP 3. Kalau di sekolah saya masih belum ada kayaknya. Nggak tahu kalau saya tadi itu kan. Oh, sudah terbantu ya? Oh ya, berarti saya yang nggak ikut gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, intinya komunitas praktisi adalah komunitas yang dibentuk untuk menggerakkan warga sekolah ini semuanya terlibat. Artinya untuk menjunjung nilai kolaborasi tadi yang di depan, sehingga kolaborasi kita itu menyatu, hidup di dalam sebuah komunitas ini. Jadi saya butuh memiliki peran untuk menggerakkan ini. Ya dengan Bu Laila nanti, jangan saya sendiri. Jadi mari kita gerakkan bersama-sama, menggerakkan Pak Didi gitu ya. Tapi agak berat kalau menggerakkan Pak Didi sama Om Dayang ini, agak berat ini karena orangnya agak besar. Kemudian yang ketiga ini adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Ini bahasanya kalau saya kurang sepakat sih. Menjadi coach itu kan coach itu guru ya. Jadi sebenarnya ini menjadi leader kepada guru yang lain. Kalau menjadi coach ini saya kurang pantas ya. Saya tidak pantas untuk menjadi guru kepada guru yang lain, tetapi ini adalah leader, partner kita, sesama kita untuk menggerakkan di sekolah ini. Jadi menjadi coach bagi guru yang lain itu biasanya, kalau saya kemarin di tugas saya itu saya sering memberikan bimbingan untuk biasanya Pak Sem kalau nanya Mas Umar gimana cara nge-print, gimana cara edit ini, ya itu yang saya pakai. Jadi memberikan arahan terkait dengan kemampuan pribadi saya. Kebetulan saya ada sedikit kemampuan di bidang IT, jadi itu yang bisa saya bagikan untuk menjadi coach bagi guru yang lain. Kemudian selain daripada itu, menjadi coach bagi guru yang lain itu adalah menjadi contoh. Artinya saya menampilkan atau menunjukkan sifat yang baik, program yang baik, sehingga nantinya bisa menjadi perhatian dari guru yang lain, sehingga guru yang lain bisa ikut gitu. Kemudian yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru. Nah ini yang penting ini juga. Artinya saya bertugas juga untuk menghidupkan kolaborasi Bapak Ibu. Tapi kalau di sini saya rasa sudah bagus, komunikasi antar guru itu sudah bagus. Kemudian hubungan antar guru itu juga sudah bagus, jadi tidak perlu kita bantu untuk mendorong, tinggal menjaga saja komunikasi itu agar tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah
mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Mewujudkan kepemimpinan murid ini menjadi tugas kita bersama, artinya paling tidak menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Itu hanya sekilas saja pengenalan atau refleksi. Kemudian ini yang paling penting poin kita adalah di modul 1.3. Modul 1.3 ini adalah kita akan menyelaraskan visi sekolah dengan prakarsa perubahan yang saya buat atau visi yang saya buat. Nanti prakarsanya apa? Kalau saya melihat visi dari sekolah kita ini adalah unggul dalam prestasi, terampil dan berbudi luhur. Baru tahu sekarang saya lihat. Iya, ada di sana. Cuma ya saya yang kurang belajar, jadi saya nggak tahu. Takutnya Bapak Ibu ada yang masih belum tahu juga visi sekolahnya. Karena sebenarnya begini Bapak Ibu, visi itu adalah hal yang perlu kita tuju. Artinya kalau kita sudah tidak tahu tujuan dan arah kita kemana ya bingung juga kita mau jalan kemana. Jadi intinya Bapak Ibu, visi sekolah kita ini adalah unggul dalam prestasi, terampil dan berbudi luhur. Ini sebenarnya sudah bagus, tidak perlu kita rubah. Ini sudah luar biasa sekali. Saya hanya nanti ambilnya di prakarsanya saja. Artinya untuk mencapai unggul dalam prestasi, terampil dan berbudi luhur itu yang akan menjadi prakarsa perubahan saya. Untuk visi saya sebagai calon guru penggerak, mewujudkan kepemimpinan siswa yang berakhlak baik. Ini yang menjadi visi saya. Visi guru penggerak ini saya menginginkan ini hanya skopnya lebih kecil, tidak ke sekolah ya Bapak Ibu. Ini untuk kelas saya nanti. Ya kalau Bapak Ibu bisa menerapkan juga di kelasnya Bapak Ibu, itu monggo dipersilakan. Dengan tujuan seperti ini, kenapa saya memilih untuk mewujudkan kepemimpinan siswa yang berakhlak baik? Saya melihat beberapa informasi menurut penasihat KPK bahwa terjadinya korupsi di Indonesia ini 87% itu yang berpendidikan sarjana Bapak Ibu, S1, S2. Yang melakukan korupsi itu adalah rata-rata bukan orang bawah Bapak Ibu. Jadi penting untuk kita menanamkan pendidikan kepemimpinan dari tingkat dasar dengan dibackingi dengan akhlak yang baik agar nantinya untuk memutuskan sesuatu akan lebih baik. Menurut Pak Mahfud MD, ini pendidikan nasional ini mencetak koruptor. Jadi itu menjadi perhatian khusus untuk kita sebagai pendidik agar kita memulai dari tingkat dasar memberikan jiwa kepemimpinan yang baik agar nantinya bisa menjadi pemimpin dan tauladan yang baik bagi anak dan cucu kita Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, dari proses prakarsa perubahan yang akan kita lakukan, di sini saya kemarin belajar tentang metode atau alur, namanya Bagja Bapak Ibu. Bagja. Yang pertama itu B, membuat pertanyaan. Pertanyaan utamanya seperti apa yang mendasar dengan pertanyaan yang dibuat itu untuk menanyakan sesuatu yang dapat mencapai visi yang kita buat tadi, untuk dapat mencetak atau mewujudkan kepemimpinan siswa yang berakhlak baik. Nanti di sini ada Bapak Ibu, ini hanya penjabaran saja untuk Bagja. Yang kedua A, atur eksekusi. Kita mengatur dari pertanyaan itu, kemudian kita atur untuk persiapan eksekusi. Kemudian gali mimpi. Untuk digali mimpi ini adalah kita menggali harapannya seperti apa nanti. Kemudian kalau sudah ketemu kita menjabarkan rencananya seperti apa. Yang terakhir itu langsung kita mengatur atau diatur langsung eksekusi, jangan menunda-nunda. Nah, ini adalah prakarsa perubahan yang saya buat Bapak Ibu ya, yaitu menumbuhkan karakter baik dengan pembiasaan bahasa Madura halus. Ini saya sudah sering temui di sini Bapak Ibu bahwa sopan santun dari peserta didik kita ini masih kurang ya. Dari cara berbicara, kemudian banyak yang tidak bisa mengedepankan budaya lokal kita sebagai orang Madura. Itu banyak yang tidak bisa berbahasa Madura yang baik dan santun. Nah ini kita mulai dari sekarang untuk membiasakan. Kalau saya sepakat dengan Pak Bila. Pak Bila kemarin menyampaikan kalau anak saya tidak dibiasakan untuk bahasa Indonesia. Karena menurut saya bahasa Indonesia gampang sekali. Yang paling sulit itu adalah penerapan bahasa Madura halus. Ekiba.
ENKI, bahasa-bahasa kita yang asli. Itu yang perlu kita kedepankan. Jadi saya mengambil prakarsa perubahan itu dari cara komunikasi siswa, ditingkatkan agar menjadi pemimpin yang sopan dan santun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kalimat rumpang yang saya buat Bapak Ibu. Di situ saya sudah siapkan kertas, mungkin bisa dicatat nanti. Jadi bisa ditulis ya Bapak Ibu. Ini saya minta waktunya, kesediaannya Bapak Ibu untuk menuliskan. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi ditulis di situ, itu akan menjadi masukan kepada saya. Itu boleh ditulis sekarang, kemudian di setor saya nanti, ya Bapak Ibu. Saya minta untuk itu dituliskan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu bagaimana. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa kondisi sekolah ini seperti apa. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana. Kita harus memiliki keyakinan. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana kondisi yang ada yang sebenarnya. Bisa ditulis Bapak Ibu, dicatat di situ, kemudian nanti saya minta untuk dijadikan acuan untuk prakarsa perubahan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sambil lalu menulis dari kalimat rumpang yang sudah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Bos. Sudah mengutarakan tentang visi yang sudah dibuat oleh Bapak sebagai pendidik. Kemudian bisa di sini kita adakan diskusi satu atau dua ide atau tanggapan atau pertanyaan kepada Bapak Somad. Mungkin ada ide dari Bapak Ibu atau pertanyaan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Sudah ya? Tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri untuk diskusi kali ini. Jadi di sini kita simpulkan bahwa dari visi sekolah, yaitu unggul dalam prestasi, terampil dan berbudi luhur, itu dengan Bapak Somad dibuat sebuah prakarsa perubahan melalui beliau sebagai calon guru penggerak, visi sebagai pendidik, yaitu mewujudkan kepemimpinan siswa yang berakhlak baik. Kemudian dari itu prakarsa perubahan yang beliau perbuatkan, yaitu menumbuhkan karakter baik dengan pembiasaan bahasa Madura yang halus, di mana bahasa itu sangat penting untuk kedepannya sebagai pemimpin dalam pendidikan gitu. Jadi bahasa yang baik dan benar untuk kepemimpinan ke depan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dalam diskusi kali ini. Jadi kita tutup diskusi kali ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu.